Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, al-haditsus sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37, yaitu as-sidqu wal bayanu fil muamalat, jujur dan terbuka di dalam bermuamalah, yakni di dalam bermuamalah salah seorang dengan yang lainnya, dia dituntut untuk bersifat jujur dan terbuka, yakni jujur dalam hal harga barang kalau itu jual beli, jujur dalam pemberitaan atau jujur dalam penilaian. Demikian pula terbuka, tidak menyembunyikan apa-apa yang tidak seharusnya disembunyikan. Jika di dalam perdagangan maka dia terbuka terhadap kondisi barangnya, dia terbuka terhadap kondisi pasar. Demikian pula yang lain-lainnya. Naam. Karena memang jujur dan keterbukaan adalah merupakan prinsip di dalam prinsip-prinsip Islam yang terkait dengan muamalah. Terkait dengan muamalah, hubungan sosial seseorang dengan yang lainnya. Naam. Kita lihat hadisnya, kata Syekh rahimana wa rahimahullah, an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam yang Allah tabaraka wa ta'ala telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu mempunyai hak khiyar ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, yakni belum meninggalkan tempat transaksi itu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika mereka jujur dan terbuka, maka diberikan keberkahan kepada mereka dalam jual belinya itu. Wa in kadzaba wa katama, namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan, yakni tidak terbuka di dalam perdagangan itu, jual beli itu, dia menyembunyikan aib barang atau yang semisal, muhiqat barakatu bai'ihima, maka hancurlah keberkahan jual beli tersebut, rusak keberkahannya. Naam. Kata Syekh, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwan, a'azzadillahu wa iyyakum, hadis ini secara umum adalah hadis yang agung sekali ya. Hadis yang memberikan keterangan kepada kita tentang adab-adab Islam di dalam bermuamalah. Adab-adab Islam di dalam bermuamalah yang dicontohkan oleh Nabi di sini adalah dalam perdagangan jual beli. Naam. Maka ikhwan, kita katakan prinsip dasar di dalam bermuamalah itu ada dua hal. Yang pertama adalah as-sidqu dan yang kedua adalah al-bayanu, jujur dan terbuka. Sehingga barang siapa yang jujur di dalam muamalahnya, dia menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan di dalam muamalahnya itu, baik berupa sifat-sifat barang itu atau kekurangan-kekurangannya atau aib-aibnya, maka ini adalah merupakan perdagangan atau muamalah yang bermanfaat, yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia selamat dari dosa. Dia orang yang dia melakukan transaksi atau bermuamalah dengan kejujuran dan keterbukaan, itu di samping memang dia terlepas dari dosa,
maka dia di dalamnya itu dia mendapat apa? Keberkahan. Terbuka itu yang bagaimana ya? Terbuka itu ya dia jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan barang itu, aibnya, apa kekurangannya, ya, dan seterusnya. Dia jujur di situ dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang itu di dalam muamalahnya tersebut, maka prinsipnya muamalah tersebut adalah mamhuqatul barakah, muamalah yang hilang keberkahannya, muamalah yang hilang keberkahannya, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pelakunya itu mengalami kerugian di dunia maupun di akhirat. Ya, kerugian di dunia ya tentu orang akan tidak suka bermuamalah dengannya kalau tersingkap sepak terjangnya itu. Barangkali timbangannya yang tidak benar, ya ukurannya, dan seterusnya. Ya di akhirat tentu dia berdosa akan hal tersebut. Dia berdosa. Jadi kita katakan kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah itu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, demikian pula sebaliknya, berbohong dan menyembunyikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan terkait dengan sebuah muamalah itu mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat pula. Nah, maka dari sini para ulama berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal untuk menunjukkan kepada kita tentang tahrimut tadlis, haramnya melakukan tadlis, melakukan penyamaran di dalam bertransaksi. Ya, penyamaran itu misalnya dia punya barang rusak beras, dia taruh yang rusaknya di bawah, yang baiknya di atas. Ya, atau dia kasih yang timbangannya pas itu di depan sebagai contoh, sementara yang timbangannya kurang itu yang dijualkan. Ya, nah, ini melakukan tadlis, haram hukumnya melakukan tadlis. Wa ikhfa'il uyub wa tahrimil ghish. Demikian pula haramnya menyembunyikan aib barang serta haramnya melakukan penipuan. Naam. Nah, ini haram hukumnya di dalam bermuamalah. Haram hukumnya di dalam bermuamalah. Kemudian yang berikutnya dari hadis yang mulia ini bahwa adanya ketetapan syariat tentang khiyarul majlis. Khiyarul majlis itu hak
memilih untuk melanjutkan sebuah transaksi atau membatalkan sebuah transaksi di tempat. Ya. Yaitu sebelum apa? Sebelum keduanya itu yatafarraqa, berpisah. Ini namanya khiyar majlis. Jadi khiyar itu ada khiyar aib, ada khiyar majlis, ya, ada beberapa khiyar. Maksudnya hak memilih untuk melanjutkan transaksi atau memilih untuk membatalkan transaksi. Nah, itu dengan syarat-syarat. Nah, salah satu yang ditetapkan di dalam syariat ini adalah khiyar majlis. Jadi kalau antum sudah melakukan transaksi tanpa ada kesepakatan apapun, begitu sudah selesai, lalu antum pulang atau berpisah, maka setelah berpisah itu tidak boleh lagi ada pembatalan di situ. Mafhum ya, ikhwan? Ya. Maka kadang-kadang ada orang kalau dia belanja di toko, dia sudah lihat barang, lihat semua selesai, dia bayar, sudah kesepakatan, dia pergi. Besoknya dia balik, oh Pak, maaf ini ya saya salah tukar dulu, atau ini saya keliru, dan nah, ini tidak boleh ada, tidak boleh ada. Sang penjual berhak menolak, berhak menolak. Itu tidak termasuk penipuan selama ya sang penjual itu tadinya sudah bersikap jujur dan sudah bersikap terbuka tentang barang itu, dan sang pembeli pun sudah menerima. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan, maka di situ tidak ada transaksi. Mereka berhak untuk membatalkan. Iya. Nah, kecuali dengan syarat. Misalnya sebelum berpisah dia sudah sampaikan syaratnya. Pak, gimana kalau nanti ini barang saya bawa pulang, karena ini belinya untuk anak saya atau belinya untuk istri saya bawa pulang. Kalau dia tidak suka, dia mau yang lain ukurannya atau warnanya, boleh gak diganti? Boleh ya, diganti boleh. Maka yang demikian itu boleh. Walaupun sudah berpisah, besoknya dia masih boleh datang untuk melakukan penawaran yang demikian. Ya. Tapi selama itu tidak ada, maka tidak ada hak khiyar apabila sudah terpisah. Mafhum ya ikhwan? Itu satu. Hal ini berbeda dengan hak khiyar karena aib. Yani mereka sudah bertransaksi, ya, oh sudah setuju barang itu. Barang yang saya minta adalah demikian. Oh iya siap, kami kirim. Oh, oke, dikirim. Setelah sampai di tempat sang pembeli melihat, oh ini ada aib ini. Saya tidak jadi beli, batalkan atau ganti dengan yang lain. Itu boleh. Karena dia dapati pada barang itu ada aib yang tidak dia inginkan dan yang di luar daripada konteks pembicaraan sebelumnya. Maka ini kesalahannya diberikan kepada sang penjual. Karena kesalahannya ada pada sang penjual, maka sang pembeli punya hak untuk membatalkan. Begitu. Paham ya ikhwan? Nah, subhanallah, Islam ini sangat menjaga hak-hak orang. Hatta di dalam bermuamalah, bertransaksi jual beli, dia sangat menjaga hak pembeli dan dia sangat menjaga hak penjual. Ya. Demi apa ya? Demi terciptanya kondisi yang kondusif di dalam bermuamalah. Kondisi yang kondusif di dalam bermuamalah. Yang berikut dari hadis ini bahwa ditetapkan adanya keberkahan dalam kejujuran dan keterbukaan. Demikian pula sebaliknya, tidak adanya keberkahan di dalam kejujuran dan keterbukaan. Ya, ini kadang-kadang orang memikirnya tidak memikirkan hal ini. Kata mereka, para pedagang, para
pengejar keuntungan yang telah terpaku dengan ekonomi kapitalis, itu mereka mengatakan ini tidak logis. Ya ngapain kita mau jual barang? Ya kalau dia mau beli ya udah kita jual aja semuanya. Ya. Nah. Tapi ya ikhwan, Islam mempunyai konsep tersendiri. Yang mana Islam selalu mengembalikan semua aktivitas kehidupan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hatta di dalam permasalahan rizki, bahwa Allah memberikan rizki kepada seseorang itu bukan semata-mata karena kepandaian dia dalam manajemen, bukan karena kepintaran dia dalam melakukan perdagangan itu, bukan, atau karena kecerdasan dia semata-mata, tidak. Karena Islam selalu memberikan konsep kepada manusia bahwa kesuksesan dan keberhasilan manusia itu terletak pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan karunia kepada Anda, walaupun Anda tidak cerdas, maka Anda bisa mendapatkan apa yang Allah berikan. Yarzuqu may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Ya. Nah. Tapi kalau Allah tidak memberikan itu kepada seorang, walaupun manajemennya rapi bagaimanapun, kepintarannya, kecerdasannya, kehebatannya bagaimanapun, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan kalau Allah tidak memberikan itu kepadanya. Maka dari itu di dalam bermuamalah, konsepnya adalah bagaimana seseorang mencari keridhaan Allah dengan muamalah itu. Nah kalau dengan muamalah itu dia mencari keridhaan Allah dan Allah ridha kepadanya, maka Allah akan guyurkan kepadanya keberkahan dan rahmatnya. Nah kalau Allah guyurkan keberkahan dan rahmatnya kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mencegah karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla itu. Nah, maka prinsipnya itu adalah untuk apa? Mencari keberkahan. Sebab itu Allah menyebutkan kepada kita konsep Allah memberikan karunia kepada manusia itu, keberkahan kepada manusia itu di dalam ayat. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Iya. Maka perkara paling pertama yang harus digapai oleh seseorang untuk mencari keberkahan itu adalah keimanan dan ketakwaan. Baru kemudian faktor-faktor penunjang yang lainnya di dalam bermuamalah. Kalau itu perdagangan, dia bereskan manajemennya. Kalau itu pertanian, dia bereskan cara bercocok tanamnya. Kalau itu peternakan, ya dia bereskan sistem peternakannya. Tapi itu urutan kesekian. Setelah urutan yang pertama adalah iman dan takwa. Kenapa? Karena Allah memberikan karunia kepada seseorang bukan karena manajemennya yang bagus, bukan karena kecerdasannya, tetapi karena apa? Keberkahan. Nah, keberkahan itu diraih dengan apa? Diraih dengan iman dan takwa. Nah, salah satu bentuk ketakwaan dalam jual beli adalah apa? Kejujuran dan keterbukaan. Ya, salah satu bentuk ketakwaan di dalam jual beli itu kejujuran dan apa? Keterbukaan. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ila huna, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.